situ aja tuh Pak. Tapi naik dikit kayaknya bagus tuh. Biar kelihatan. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya udah sukarela mau bantuin nempelin pamflet. Apa-apa nih? Kenapa kalian tempel ini di sini? Di pohon juga, ah? Ingat ya, jangan pernah kotorin kampung ini. Pak Sukmo kan juga bakalan masang pamflet. Namanya juga pemilihan, Pak. Biasa aja kali. Gini Bu ya. Kalau suami saya nempelin pamfletnya tertib. Ya. Bener. Nah, ini nggak kayak begini nih, ngotor-ngotorin kampung, Mbak namanya. Ya, pakai otak. Pak Sukma, Bu Mira, kita kan sama-sama sedang pemilihan. Jadi kita berdua berhak untuk pasang pamflet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jangan ribut sama hal-hal kecil, masalah pamflet segala macam. Yang paling utama itu adalah isi otak para calon kepala desanya, visi misinya yang harus didengarkan. Ya, Pak Kepala Desa, berikan visi misi yang baik, jangan ribut di jalan. Setuju? Setuju. Nanti biar anak saya Andra yang akan jadi moderator. Lah, kok Andra tiba-tiba jadi moderator? Kan yang paham begini-begini Abah. Sama apaan? Lah dulu apa pemilihan itu Bupati Garut? Itu mah Diki Chandra, ini mah Justin, mirip. Ya, jadi pada intinya bahwa Bapak, Ibu-ibu, kita harus bijaksana dalam memilih, terutama dalam pemilihan kades. Ya, dan utamakan selalu dalam setiap langkah kita, walaupun kita memilih juga, baca bismillah terlebih dahulu. Dan demikian dari saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Airi! Hidup Airi! Hidup Airi! Ya. Banyak juga fansnya Pak Heri ini ya. Oke, tadi udah calon kita yang nomor 1. Sekarang calon kita nomor 2, kita persilakan kepada Bapak Sukmo. Silakan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Duh, gimana sih? Ngomong aja nggak jelas. Gimana mau Iya, nggak jelas. Ngomong sih. Gimana menjadi pemimpin? Ini apa-apaan ya? Emangnya dipikir gampang apa? Pidato depan umum? Mau malu-maluin suami saya apa nih? Udah Mas, pulang aja pulang. Mana nih kalau kayak gini? Kok pada bubar? Orang-orang kampung itu sok pinter banget sih. Hah? Apalagi si Harry. Sok pinter banget sih tuh orang. Emang dia pinter? Emangnya Mas? Bagian di rumah aja lancar banget ngomongnya, lantang, keras. Depan umum deh lo melempem kayak begitu. Gimana mau menang kalau misalnya pidato aja nggak bisa? Kamu itu istri aku. Seharusnya kamu dukung aku untuk jadi kepala desa. Emangnya kamu pikir itu gampang bicara di depan orang banyak? Harusnya Mas yang mikir. Nah ya, ini modal kita nih pas-pasan nih, nggak banyak. Sertifikat rumah, emas, mobil semua udah digadein, udah dijualin. Kalau misalkan Mas nggak bisa ngomong, ya nggak bisa pidato, mau jadi apa? Mau jadi kalah, terus habis itu jadi gembel, iya? Makanya aku jangan sampai kalah. Kamu pikir dong, bantu aku. Bagaimana caranya aku bisa menang? Iya. Mas. Gini. Mas, aku tuh pernah dengar katanya ada jimat yang bisa buat pidato kita tuh lancar. Terus semua yang nonton, semua yang dengerin langsung terpana. Mas, itu aja udah, nggak usah pusing. Paling modal berapa, bayar aja lah. Ya, keren kan? Astagfirullahaladzim. Sukmo, Mira, jangan gunakan cara yang kotor seperti itu, nak. Jadi pemimpin itu harus amanah. Jangan jadi pemimpin dengan cara yang dibenci sama Allah, nak. Bu, gini ya. Ini anak ibu nih. Emang ibu nggak mau lihat dia sukses jadi kepala desa? Hah? Nggak mau dapat duit juga? Bu, ibu ini nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bantu apa-apa. Doa ibu juga nggak mempan. Jadi mendingan ibu diem aja, ya.
Emang itu semua biaya obat nggak pakai duit apa? Urusin tuh ibu kamu. Terus ingat ya Mas, ntar malam Mas sama si Sapik tuh cari dukun tuh yang paling mantep, paling mujarab gimana caranya. Itu jimat mesti dapet. Biarin agak mahal juga lah, yang penting modal ya. Ya. Bu, ini pemilihan kepala desa yang saya ikutin. Kalau ibu kagak ngerti, sebaiknya ibu diam. Atau ibu bantu aku kasih modal untuk pemilihannya. Baru ibu boleh bicara. Sukmo, ibu memang nggak punya uang dan ibu nggak bisa bantu. Tapi ibu bisa bantu doa, nak. Tapi harus dengan cara yang benar. Alah, Bu. Doa nggak akan bikin saya jadi sukses, Bu. Hasilnya juga pasti akan lama. Saya akan melakukan apa saja, Bu, untuk saya jadi kepala desa. Pri. Kamu yakin ini tempatnya, ha? Ini sepi banget loh, Pri. Bener, Bos. Ini emang bener tempatnya. Emang mau ke rumah siapa sih, Bos? Kenapa harus malam-malam gini? Aduh, kok saya jadi merinding ya, Bos? Duh, Pri. Coba kamu lihat, apaan sih? Aduh, saya nggak berani, Bos. Pri, jangan takut. Lihat. Cepat. Aduh. Pri. Kenapa kita kembali lagi ke tempat ini, Pri? Saya juga nggak tahu, Bos. Padahal kan kita tahu dulu lari. Iya. Tolong, jangan pergi, Bos. Gua takut, Pri. Enggak, Pri. Wah, tolong, Bos. Kamu pasti Sukmo datang ke sini untuk mencari bantuan agar sukses menjadi kepala desa. Kau tahu? Ya, saya mengerti. Saya punya jimat sakti. Mbak, buaya, Mbak. Tenang. Kalau kamu pergi akan menyesal nanti. Dari kemana kamu? Mbak, saya mohon, Mbak. Jangan bunuh saya. Ya, tenang. Tenang aja. Jin ini nggak akan bunuh kamu. Justru jin buaya ini, dia yang akan bantuin kamu untuk capai semua tujuan kamu. Dan perantaranya, itu Mbak Kira. Hah? Jin buaya? Dan saya tahu tujuan utama kamu. Pengen jadi kepala desa. Iya kan? Tapi Mas, di tangan saya sekarang ini ada jimat. Kamu cukup genggam jimat ini, baca mantranya. Dan setelah itu, semua yang kamu omongin, itu akan dipercaya oleh semua orang. Semua orang. Jadi kamu bisa pakai jimat ini untuk mencapai semua tujuan kamu. si Sapri udah mati karena jin buaya itu. Baru kali ini
gue liat jin buaya seperti itu. Semoga aja jimat ini bisa membuat gue sukses jadi kepala desa. Mira! Mir! Bangun, Mir! Aku dapatkan jimat itu, Mir. Jimat dari mulut buaya sakti itu, Mir. Lihat, Mir. Pergi kamu! Pergi! Mana istriku? Ya elah, lupa bawa kunci lagi. Si Ibu udah tidur belum ya? Bu! Budak lagi. Masuk, Ma! Bu! Bu? Ibu ada di dalam. Bu? Aduh. Sukmo? Ada apa, Sukmo? Pergi. Mas! Apa sih? Kenapa muka kamu pucat kayak begini? Kamu kenapa sih? Habis ngeliat setan apa gimana? Tadi, Mir, aku ngelihat ibu. Wajah ibu berubah menjadi menyeramkan, Mir. Terus di kamar kita, aku melihat setan. Ini ngomong apa sih? Mir, aku percaya sama aku, Mir. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, Mir. Ya ampun, ini ibu kamu, masa sama ibu kamu sendiri takut sih? Aduh, ini jangan sampai masuk rumah sakit lagi nih, biaya lagi. Udah bangun, jangan manja. Benerin loh, Mas. Mas, benerin. Iya. Sini. Ya, udah jalan sendiri, jangan manja, udah. Kenapa sih? Nggak usah pikirin hal yang kecil kayak gini. Karena aku yakin hal yang aneh ini karena sesuatu yang gaib. Apa sih? Mir, tadi aku mendapatkan jimat ini dari tempatnya Mbak Kiru. Dan juga aku ketemu sama orang sakti. Dan dia katakan kalau jimat ini adalah jalan keluar dari semua masalahku. Mira, Sukmo, jangan, bahaya, ini bahaya. Jangan minta bantuan dukun dan jin. Allah membenci perbuatan itu, Nak. Bu, gini ya, ibu nggak usah banyak ngomong, nggak usah protes terus, oke? Kenapa? Karena kalau misalnya anak ibu menang pemilihan, ibu kaya, punya duit. Saya juga senang punya duit, jadi nggak usah banyak ngomong, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Mbak, Her, kamu butuh dana berapa buat kampanye kamu? Nanti Mbak siapin berapa aja. nggak usah Mbak. Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku ini sekarang udah punya modal yang lebih besar daripada uang. Apa tuh, Om, modal lebih besar daripada uang? Modalnya adalah kepercayaan diri, keyakinan, dan doa kepada Allah. Insya Allah warga akan menerima programnya Om. Insya Allah, Om. Lu seneng banget dengarnya. Ya, tapi nggak bisa gitu, Her. Zaman sekarang orang itu kalau nyalonin diri, ya harus ada modalnya. Mbak tuh sering lihat loh, ada calon-calon yang suka main uang, kasih sembako gratis. Kamu biarpun baik bisa kalah loh sama mereka. Tunggu dulu, Mam. Mama maksudnya apa nih? Maksudnya Mama kasih masukan supaya Om Heri itu bagi-bagi sembako gitu ke masyarakat. Ya jangan dong, Mam. Dulu tahu
Mama pasti sayang banget sama Om Heri. Lu juga sayang sama Om Heri. Tapi kan nanti kalau misalnya Om Heri ngelakuin itu bisa jadi menjerumuskan Om Heri loh. Itu namanya black campaign. Iya sih. Om. Iya benar. Cuma mama gergetan loh kalau lihat calon-calon yang pada pakai uang. Pas mereka naik lupa sama masyarakat, tiba-tiba mereka udah kaya lagi. Iya kan? Udahlah Mbak, jangan pikirin yang lain, yang penting kita. Kalau niat kita tulus, insya Allah Allah bantu. Sekarang buat aku, yang penting Mbak doain aku aja. Ya udah, pokoknya pasti Mbak doain dan mudah-mudahan kamu kepilih. Mbak yakin kamu tuh pasti jadi kepala desa yang baik. Amin.